Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Fandi. Kali ini aku mau ngobrolin tentang tetap masih tentang mengenai perawat Jepang. Dan di sini mau ngobrolin perbedaan antara nurse dan caregiver yang bekerja di Jepang. Apa aja itu? Tetap tonton terus di YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Halo, assalamualaikum. Balik lagi nih sama kita. Aku baru pertama kali muncul. Aku Fandi. Aku Chris. Chris siapa ya? Cowok. Ya. Jadi kita anak EPA. EPA itu aku udah bahas sebelumnya sih di video sebelumnya mengenai EPA, yaitu perawat yang bekerja di Jepang. Itu ada dua, ada nurse dan ada caregiver. Nah kebetulan aku kerja sebagai nurse dan si Chris ini kerja sebagai caregiver. Makanya kita akan membahas mengenai perbedaan antara nurse dan caregiver. Perbedaannya apa aja, terus ujiannya gimana aja, termasuk gaji. Sekarang kita mau ngebahas tentang perbedaan antara perawat dan caregiver bersama teman aku si Chris. Chris ini adalah caregiver di daerah Kyoto. Ya. Kalau aku di Osaka. Oke. Sekarang dari perawat dulu deh. Kan kalau perawat itu banyak tantangannya sih kalau misalnya kerja di Jepang. Ya nggak beda dari di Indonesia juga, itu nggak beda ya, kerjaannya seperti nginfus, terus memberikan obat, terus ya kerjaan perawat pada umumnya gitu lah, nyuntik dan segala macam. Nah kalau untuk caregiver sendiri tuh kerjaannya gimana kalau untuk yang di Shisetsu atau di panti jompo sendiri? Jadi gini, meskipun kalian tuh dari Indonesia tuh udah lulusan perawat dan udah dapet sertifikat perawat juga, nurse gitu, meskipun sampai nurse juga sampai terus ke Jepang untuk program EPA yang caregiver, kalian sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan keperawatan seperti suntik atau kasih obat, itu nggak boleh. Jadi kalian tuh ngelakuin tindakan keperawatan non medis. Jadi misalnya ngebantu kayak gimana ya, orang yang tidur di tempat tidur terus nggak bisa ke toilet, kalian bantu untuk kayak ganti popok atau untuk membantu dia jalan ke sini ke situ pakai apa namanya, Kayak pakai kursi roda kayak gitu ya. kursi roda gitu udah kan. Kebiasaan ini teman aku ini Kursi roda, dia nggak bisa bahasa Indonesia. diem kursi roda gitu, dorong. Jadi kayak bantuin keperawatan tapi non medis gitu. Artinya lebih ke support ke Lebih ke, ya. activity daily living-nya Ya, gitu ya. Itu kalau ADL-nya. untuk ADL-nya, untuk caregiver. Jadi ya secara pekerjaan itu memang benar-benar beda jauh gitu ya. Artinya kalau yang nurse itu ya benar-benar kita kerja seperti di Indonesia lah ya, kita megang pasien, kita megang jarum suntik, kita konsultasi ke dokter dan segala macam ya, berhubungan dengan keperawatan. Cuman kalau untuk caregiver itu lebih ke activity daily living untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Lebih Kalau kerjaan kita sebagai perawat di Indonesia kan mencakup tuh kan kedua punya objek ya, subjek gitu ya. Jadi misalnya kerja perawat di Indonesia mesti suntik obat juga, infus juga, terus ganti popok juga. Ya kalau di Jepang itu dibedain. Kalau yang infus ya perawat, kalau yang ganti popok bahasanya lucu. Ganti pokoknya bantuin activity daily living-nya itu ke care worker-nya. Ada pembagian tugasnya ya, ada Ya. job list-nya masing-masing. Oke, cuman aku juga mau ngasih tahu untuk rumah sakit di Jepang itu sendiri juga itu ada dua tipe. Jadi ada tipe yang kronis, ada tipe yang akut. Nah kalau aku sendiri itu kerja di yang rumah sakit yang kronis, dan mungkin lebih make sense untuk orang luar, misalnya orang Gaika Kucing, orang Indonesia, orang Vietnam yang bekerja di apa namanya, di Jepang itu yang kronis, karena secara pekerjaannya level tingkat kesetresan itu lebih rendah ketimbang yang akut. Karena kalau akut itu kan rumah sakit yang gede gitu kan, yang rumah sakit universitas ya, itu yang udah gede banget. Secara bahasa Jepang itu udah gila-gilaan, udah nggak kemakan di otak kita orang luar gitu. Nah kalau yang untuk rumah sakit yang kronis itu lebih mending lah gitu kan. Dan itu pekerjaannya pun nggak jauh beda. Sebenarnya kita juga perawat itu kerjanya tetap ngerjain kerjaan caregiver loh kalau untuk rumah sakit kronis. Jadi
kalau rumah sakit. Kalau rumah sakit, jadi antara nurse dengan antara caregiver kalau di rumah sakit yang kronis itu bercampur sih pekerjaannya. Jadi nggak jauh yang jauh banget bedanya gitu, nggak beda jauh itu nggak juga sih gitu. Jadi masih bercampur juga gitu. Jadi nggak yang kalau untuk rumah sakit akut mungkin itu jauh banget pekerjaannya. Cuman kalau bagi untuk orang luar itu kayaknya bukan muri sih, tapi orang luar maksudnya orang kita yang bekerja di Jepang ini orang gitu, asing orang gitu, asing yang kerja di Jepang itu kayaknya beban kerjanya luar biasa berat dan kayaknya sih saya nggak sanggup gitu mendingan rumah sakit yang kronis gitu. Jadi itu ya perbedaannya ya, kita udah bahas ya. Nah, kalau tadi kan dia udah ngomongin perbedaan rumah sakit kan ada dua kan. Nah, kalau di caregiver juga ada dua perbedaannya. Jadi ada dua jenis fasilitas caregiver gitu di Jepang. Yang pertama itu fasilitas untuk orang yang baru keluar, misalnya dia patah tulang gitu kan, terus dirawat di rumah sakit, itu nggak bisa langsung pulang ke rumah gitu. Jadi dia tuh harus berrehabilitasi dulu sampai dia bisa jalan, ya nggak bisa maksudnya jalan lari-lari gitu juga enggak, cuman bisa ya taruh gitu sampai ke posisi di mana dia bisa jalan gitu, baru dia dipulangin ke rumah dalam kondisi aman untuk pulang. Nah, yang kedua itu pusat fasilitasi untuk orang yang memang sudah tidak bisa apa-apa gitu. Jadi tidur aja kerjanya, dan makan juga susah, dikasih makan terus setiap hari dikasih infus gitu atau makanan dari GT gitu kan ya. Artinya udah tidak memungkinkan untuk hidup secara mandiri sih itu. Sebenarnya sama kalau rasanya kalau mau dibilang kronis ya kronis sama makanya akut gitu. Makanya tadi aku juga bilang kan kalau dari rumah sakit yang kronis dengan panti jompo tuh udah deket gitu, jarang perbedaan kerjanya tuh udah tipis gitu loh, artinya udah sama, udah hampir mirip lah gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, kenapa aku bikin konten kayak gini, kadang-kadang kayak gini guys, beberapa teman dan bahkan beberapa orang yang nanyain ke aku apa sih perbedaan antara caregiver dan perawat gitu, itu banyak banget yang nanya ya, karena orang ya wajar lah, karena kalau caregiver tuh kan kesannya perawat yang di panti jompo tanpa megang alat-alat kesehatan, dan kita sebagai orang yang pernah kuliah di dunia keperawatan gengsi dong kayak gitu. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Makanya aku bikin konten kayak gini, pengen ngejelasin kayak gini. Maksudnya kalau kita udah memutuskan untuk terjun ke Jepang, bekerja di Jepang, ya kita harus merelakan apa ya, sedikitnya lebih legowo lah dengan apa degree-nya kan, iya, dengan nurse gitu. Jadi harus lebih menurunkan ego kita sebagai kita nih nurse loh kayak gitu. Kayak gitu tuh harus diturunin kayak gitu. Makanya kalau saranku, kalau misalnya sebelum program EPA dan di Jepang itu kalian harus pelajari lagi gitu. Saya tuh benar-benar pengen jadi perawat atau saya pengen jadi care worker aja gitu. Ada juga orang yang dulu lulus gengsinya sebenarnya tinggi, cuman aduh pengen ke Jepang deh, udahlah ke Jepang aja biar jadi care worker juga nggak apa-apa, yang penting ke Jepang aja dulu gitu kan. Sampai ke Jepang kerjaan kayak gini kaget gitu, saya kerjanya kayak begini sih gitu kan. Banyak banget kayak gitu ya, kejadiannya banyak banget gitu. Jadi kayak gitu. Kayak yang dari awal di Indonesia dia belum paham kerjaan caregiver itu seperti apa, setelah sampai ke sini jadi kayak shock banget gitu kan, kok kerjanya kayak gini gitu. Makanya video ini untuk ngebantu teman-teman membuka wawasan, membuka pemikiran sih sepertinya. Artinya kalau misalnya udah memutuskan untuk kerja di Jepang, nanti masalah gaji nanti ya, artinya ini masalah kerjaan dulu gitu, masalah gengsi kerjaan dulu kita bahas di sini. Itu kita harus benar-benar bisa nurunin ego, nurunin gengsi gitu. Ya kita tujuannya mau kerja di Jepang, tujuannya buat apa sih gitu kan? Nggak jauh beda. Orang-orang lain yang mungkin kalau sekarang gitu kita kan ngomong kayak gini karena kita udah menurunkan ego dan menurunkan gengsi ya. Jadi aku juga dulu tuh sempat mikir pas waktu pertama kali masuk ke fasilitas rehabilitasiku. Aku tuh aku tuh kerjanya di fasilitas rehabilitasi yang orang yang baru pulang dari rumah sakit. Jadi orangnya tuh nggak tiduran gitu, jadi masih bisa jalan-jalan. Dulu tuh aku mikirnya kerjaan perawat yang di Indonesia sama yang di Jepang yang sekarang care worker itu nggak terlalu beda, soalnya aku nggak cari-cari tahu gitu pekerjaannya gitu kan. Sampai kesini sempat kaget juga. Sama. Aku kerjanya kayak gini gitu, jadi nggak ada suntik, nggak ada infus. Ya tapi ya mau gimana ya,
maksudnya nggak terlalu gimana juga sih, nggak terlalu Iya. gengsi yang sampai ini bukan akhirnya kerjaan akhirnya gua harus nerima pulang gitu aja ya, di dia sini. terima. Iya betul. Nggak kayak Sama gitu aku sih. juga sempat shock juga karena waktu pelatihan itu kita Kengaku apa sih? Nggak gitu, pergi langsung ngelihat salah satu rumah sakit di Jepang. Itu rumah sakit yang gede banget, rumah sakit universitas apa gitu daerah Osaka, aku lupa. Itu gede banget kayak gitu kan. Begitu masuk di rumah sakit tempat aku kerja, rumah sakit dengan kapasitas bed yang cuma 100 bed doang, dan itu rata-rata ya nenek-nenek dan kakek-kakek pasiennya ataupun orang yang dengan disabilitas kayak gitu. Ya kaget juga, shock juga, kok kayak gini rumah sakitnya kayak gitu kan. Tapi makin kesini Kebanyakan nenek-nenek. iya, makin kesini dengan pendapatan yang kita terima, dengan apa stresor kerja yang kita terima, ternyata nggak segampang yang kita pikirin dari awal kayak gitu. Ternyata berat juga gitu kan, dan ternyata gajinya oke gitu. Jadi harinya sampai sekarang jalan aja gitu kan, nggak ada masalah. Oke ya, jadi itu perbedaan antara pekerjaan antara perawat dan caregiver kayak gitu. Kalau untuk rumah sakit kronis dengan pekerjaan caregiver itu mirip-mirip lah, artinya kita masih temenan. Cuman kalau untuk rumah sakit yang akut ya mungkin pasti beda ya, kayak rumah sakit di Indonesia lah, rumah sakit yang gede-gede kan pasti beda. Oke, nah sebelum lari ke sana, itu udah jauh ya kita ngomongin masalah pekerjaannya. Kita masalah ujian dulu deh, ujian antara perawat dan caregiver. Kalau untuk perawat itu sendiri kita dikasih kesempatan setahun sekali, dan itu selama 3 kali, artinya 3 tahun kita kan dikasih kesempatan kerja di Jepang kalau misalnya belum lulus kayak gitu. Nah itu tiap tahun kita tetap bisa ngikutin ujian, Chris. Kalau untuk perawat sendiri, jadi tiap tahun kita bisa ujian. Tahun ini kita ikut, gagal kita bisa ikut tahun depan. Bentar lagi. loh, bukannya habis 2 tahun dulu baru bisa ikut Enggak, ujian, Kak? enggak, bisa Tahun langsung. Kalau untuk perawat bisa langsung ujian, gagal bisa ngikutin lagi tahun depan. Jadi benar-benar kita fokus ke ujian. Itu apa ya, yoiteng, apa itu bahasa Indonesianya, nilai bagusnya. Nilai jeleknya kita kalah di bahasa. Rata-rata anak-anak yang nurse itu pasti kalah bahasa dengan anak yang caregiver. Kenapa? Karena caregiver pasti lebih fokus ke bahasa ya pastinya, untuk awal gitu, untuk awal-awal gitu. Kalau yang untuk perawat itu sendiri itu pasti kalahnya di bahasa. Tapi keuntungannya kalau misalnya dia fokus di ujiannya, dia lebih cepat lulus ujian kayak gitu. Jadi bisa tahun pertama, bisa tahun kedua bisa lulus ujian kayak gitu. Nah, itu keuntungannya. Kalau untuk caregiver sendiri, ujiannya tuh nggak kayak perawat kata dia ketika sekali kan setahun sekali kan, setiap tahun bisa ikut. Kalau untuk caregiver itu kita bakal dikasih waktu belajar selama 3 tahun sambil kerja. Jadi sambil kerja sambil belajar. Nah, belajarnya itu kalau di tempatku sendiri itu dibagi 2. Jadi pertama itu belajar untuk bahasa dulu 1,5 tahun ya, terus 1,5 tahun berikutnya lagi itu untuk belajar khusus untuk ngikutin ujiannya gitu. Tapi nggak tahu ya, setiap fasilitas tuh berbeda-beda cara belajarnya, cuma ini tempatku aja gitu. Terus keuntungan sama kekurangan kalau di tempatku, karena mungkin kita belajar terus gitu kan bahasa Jepangnya, awalnya kan belajar terus bahasa Jepangnya ya. Jadi ya kalau orang yang rajin belajar ya bahasa Jepangnya jadi bagus. Terus 1,5 tahun lagi untuk belajar caregiver juga bahasanya ya dibilang bahasa khusus keperawatan juga ada. Jadi ya belajarnya ya bahasa Jepang sama bahasa khusus keperawatan kalian dalam bahasa Jepang juga jadi bagus. Ya sebenarnya sama sih yang orang keperawatan atau khusus di keperawatan yang orang Jepang juga tidak tahu, kita jadi tahu. Sama aja juga bahasa Indonesia juga kayak gitu. Karena kan memang ya sama, bahasa Indonesia kan ada bahasa medis, ada bahasa awam, sama kita juga belajar kayak gitu. Ya kalau yang bahasa medis ya kadang-kadang orang Jepang juga apaan nih gitu kan, sama juga nggak tahu dia. Kita nggak bisa nanya ke sembarang orang, karena kalau yang bukan perawat ya pasti nggak tahu juga kalau yang bahasa medis kan kayak gitu. Itu kalau untuk masalah ujian. Jadi yang untuk perawat bisa tiap tahun, dan yang untuk caregiver itu 4 tahun ya, 3 tahun baru ujian sekali kayak gitu. Kalau gagal bisa ikut lagi tahun depan, atau ya itu pilihan sih ya, atau pulang tuh pilihan. Iya, itu pilihan. Tapi yang jelas itu perbedaannya untuk ujian sendiri. Keuntungan dan kerugiannya udah kita sebutin tadi.
Oke. Sekarang kita akan ngebahas sesuatu yang lebih fundamental nih kayaknya. Apa? Yang lebih fundamental itu apa ya? Napas. Bukan. Tidur. Bukan. Oh, ini bulan puasa ya. Oh, besok lebaran nih. Jadi lebih fundamental adalah gaji. Orang banyak beranggapan nih Chris. Orang banyak banget beranggapan bahwasanya perawat itu gaji lebih gede dari caregiver. Oh. Iya sih. Enggak sih. Enggak. Perasaan gaji gue lebih gede dari gaji. Iya. Bohong. Jadi kita akan menegaskan bahwasanya gaji perawat dengan gaji caregiver itu beda tipis tergantung tempat kerja. Beda tipis dalam artian bisa jadi perawat lebih tinggi, bisa Iya. jadi caregivernya yang lebih Caregiver tinggi. yang lebih tinggi. Tergantung tempat Bahwa aja. Bahkan aku pernah ngobrol ke senpai, ke senior yang itu caregiver di tempat dia bekerja. Setelah kita hitung ternyata dia lebih gede jauh. Kan senpai. Iya, enggak maksudnya ya oke lah dia senpai, tapi nggak jauh-jauh amat gitu. Senpai cuma beda setahun doang kayak gitu kan, dan itu gajinya kok gaji lu segitu sih gitu. Artinya Terus kamu sirik. enggak sirik, cuman gila ya dengan kerjaan perawat yang tingkat stresornya segitu beratnya gitu. Lu pikir kerjaan kita juga tingkat stresornya Iya, I know, tapi Eh, kalau untuk perawat tuh kadang-kadang kita sampai ke bawa pulang tuh Chris kerjaan tuh, kepikiran. Tadi dokter ngasih terapinya aku bener nggak ya? soalnya Bener nggak ya? kan Kayak itu gitu. kan masalah obat. Masalah dan obat lain-lain. gitu. Jadi, kalau salah Kalau ya misalnya salah tuh fatal dan nyangkut dengan nyawa itu sih. Jadi kalau masalah gaji sih aku pikir ini jadi banyak pertanyaan orang, dan ternyata itu nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi buat kalian yang sekarang lagi bimbang mau ngambil perawat atau mau ngambil caregiver, dan satu lagi, untuk ngambil perawat itu kita harus punya pengalaman minimal 2 tahun kerja di Indonesia. dan kerjanya itu harus di tempat yang sama selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jangan kalian pindah-pindah rumah sakit terus kalian hitungnya 2 tahun itu nggak Karena kayak harus gitu. ada surat pengalaman kerja kayak gitu, harus butuh itu. Dan sekarang kalau kita hitung-hitungan waktu, misalnya kalian sudah lulus kuliah, mau jadi perawat nih di Jepang, artinya kalian harus kerja dulu di Indonesia selama 2 tahun. Dan andaikan kalian itu jadi caregiver, begitu lulus kuliah langsung berangkat ke Jepang, itu beda 2 tahun tuh udah gede banget loh, ya kan, secara finansial kayak gitu. Makanya silahkan dipikirin sendiri masing-masing tujuannya mau ngapain, tujuan mau jadi apa. Dan untuk jadi caregiver juga oke lah, mungkin kalian menggugur dalam impian kalian sebagai perawat, megang jarum suntik, megang dan lain-lain. Tapi kalian kalau misalnya suka di bahasa, kalian bisa dalamin bahasa, ya kan. Dan banyak banget loh yang dalam tanda kutip beralih profesi menjadi penerjemah, terus menjadi lebih meningkatkan kebahasanya guru kayak bahasa gitu. Jepang. Guru bahasa Jepang. Dan setelah kita balik ke Indonesia, profesi itu yang lebih menjanjikan secara finansial kayak gitu, ketimbang kita balik lagi jadi perawat. Ya gaji perawat di Indonesia tahu sendiri. Kalau di Jakarta sih emang lumayan gitu kan. Dulu ya. Kan nggak semuanya orang di Jakarta. Sebenarnya aku juga udah pernah nulis di dalam blogku sendiri ya Hmm. tentang gaji gaji di Jepang gitu kan. Dan gaji aku kerja dulu sebagai perawat di Indonesia di Denpasar itu nggak sebanding dengan gaji pas waktu saya lagi pelatihan bahasa Jepang di Jakarta. Exactly. Itu jauh Jadi banget. jadi itu anehnya itu ya, kita tuh cuman belajar, duduk belajar hari Senin sampai Sabtu, belajar, makan siang, pagi, siang, malam tuh disediain sama fasilitas yang Ya. kasih kita pelatihan bahasa gitu, bahasa Jepang. Dapat uang saku. Dan tiap bulan kita dapat uang saku, dan uang sakunya itu malah lebih gede daripada gaji saya waktu kerja sebagai Jauh. perawat Jauh. di Denpasar. Di Nggak tahu Denpasar kalau di ya. daerah lain ya. Denpasar tuh kota gede loh, apalagi kayak gue di Jambi ya. Nah itu dia kan. Jadinya Tahu sendiri lah pokoknya itu udah. ada segitu udah bedanya. Dan sampai di Jepang ya emang perbedaannya tambah besar lagi gitu Emang besar gajinya. lagi. Jadi kalau kita mikirnya secara finansial, nggak ada jauh beda antara perawat dan caregiver, beneran nggak ada jauh beda. Cuman kalau kita mikirnya ke gengsi, Ya, kalian ya hidup mendingan ngapain perawat sih? aja. Ngapain sih hidup pakai gengsi gitu kan? Orang jangan ngomong
ngomong Iya. kayak gitu, siapa tahu mereka ada gengsi. Enggak, soalnya gini, aku Biarin aja kah? mau ngasih apa ya, perspektif lagi. Bahwasanya perawat itu memang untuk menunjukkan lulus itu berat banget. Beneran berat banget. Kalau kamu nggak belajar Karena dia sih, memang luas ininya, apa, jangkauannya luas banget untuk dunia perawatan, terutama di Jepang ya. Nggak tahu kalau di negara lain mungkin sama aja. kalau negara atau negara Indonesia kan kayak nggak ketat, kamu dibilang nggak Iya, ketat, heeh. merusakin nama negara sendiri bukan kayak gitu ya, tapi ya emang bener. Terus satu lagi, untuk perawat itu bisa dapat gaji gede itu dapatnya dari dinas malam. Gitu, sebagai perawat di Jepang itu dari dinas malam. Kalau kita nggak dinas malam ya gajinya standar aja. Nah, untuk menuju ke dinas malam, nah ini trending pointnya, kita harus jadi leader. Sebenarnya tergantung rumah sakit sih. Kalau untuk rumah sakit itu sendiri, kita harus jadi leader. Kita harus bisa megang pasien, itu udah pasti, megang pasien terus jadi leader. Dan ini butuh waktu yang panjang banget. Dua poin ini butuh waktu yang panjang banget. Jadi bisa untuk kita menuju ke top level, ibaratnya bisa dapat dinas malam dan gaji yang sering diungkapin orang, gaji gedenya gede kayak gitu. Itu prosesnya panjang dan butuh apa ya, Sebenarnya tuh ya panjang deh pokoknya gitu. pertama tuh bahasa ya, Iya betul. bahasa intinya, karena kalian tuh kerjanya sama manusia, kerja untuk manusia dan kerja bareng sama manusia. Nggak mungkin kalian kesana pakai bahasa Indonesia kan untuk kerja sama perawat di Jepang. Terus yang kedua tuh gimana bisa dapat kepercayaan orang di atas atau kepercayaan Iya, teman iya, kerja juga betul, gitu. Jadi kalau bahasa udah bagus, terus kita kerjanya bagus, dapat kepercayaan dari pihak fasilitas tempat kita bekerja, bisa kita cepat untuk naik gitu, dikasih dinas malam. Dinas malam. Ini tuh problemnya, bahasa tuh problemnya. Bahasa Dan kita kan baru pertama kali kan kerja bareng sama orang Jepang yang bener-bener asli orang Jepang loh, bukan orang Jepang yang main ke Indonesia, itu beda loh. Kalau orang Jepang yang udah biasa keluar negeri, udah biasa kerja di luar, itu lebih open minded dianya. Mereka beda, gerakannya beda. Lebih open minded. Cuman kalau orang Jepang yang masih asli Jepang itu ngeliat kita orang asing itu lebih ke miyoroshi tuh. Ya nggak sih, lebih, kalau apalagi bahasa kita pas-pasan gitu, dia ngeliatnya kayak underestimate gitu. Meskipun kita itu individualnya pinter, terus bagus kinerjanya, tapi kalau bahasanya kita nggak bisa, orang Jepang tuh ngeliat kita kayak underestimate gitu kayak. Iya betul. Bisa ini, bisa gitu. Padahal bisa gitu. Padahal bisa, secara teori kita bisa, cuman menyampaikannya aja yang nggak tersampai gitu kan. Dan itu apa namanya, problem juga. Makanya buat kalian yang pengen ke Jepang atau buat kalian yang sekarang sedang meniti karir untuk menuju ke Jepang, latihan bahasa Jepang atau apa itu, bahasa Jepang itu nomor 1. Nggak usah bermimpi dulu pengen cepet lulus Kokashiken. Itu sebagai bokuteki jangka panjang nggak masalah, tujuan jangka panjang nggak masalah, tapi untuk jangka pendek setahun atau 2 tahun itu adalah bahasa Jepang harus minimal. Begitu kalian nyampe ke Jepang itu N4 atau N3 itu udah punya selevel itu ya gitu. Bukan berarti harus punya sertifikatnya, enggak, tapi selevel itu. Nanti mulai kerja itu punya N2, keren itu, udah bisa langsung selevel dengan mereka. Minimal mereka nggak kesulitan lah komunikasi sama kita, dan kita nggak kesulitan komunikasi sama mereka. gitu. Artinya adalah tetap Semangat aja belajar bahasa Jepangnya. tapi Terus? kalau sekarang mungkin gara-gara ada corona ya, Ya, jadi mungkin ke Jepangnya mungkin belum bisa, tapi ya gunakan aja kesempatan itu buat belajar bahasa Jepang. oke. Tapi bahasa Jepang itu ya Sulit banget. Nah, gimana sih bisa belajar bahasa Jepang dengan baik? Metodenya gimana aja? Terus bisa, kan ada orang yang cuma ngeliat buku, ada orang yang lain-lain. Dan sebelah aku ini termasuk orang yang cepet banget belajar bahasa. Dan memang dia suka bahasa gitu. Bener, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Jepang, dan sekarang lagi belajar bahasa Thailand. Nah, nanti kita akan ngasih tutorial ke kalian semuanya tapi saya nggak bisa bahasa Indonesia, sorry. gimana caranya belajar bahasa Jepang dengan cepat dan secara shizen. Apa itu shizen ya? Alami. Secara alami, biar orang Jepang tuh oh iya ya gitu, langsung nggak textbook banget kayak gitu. Itu nanti kita akan ngasih, kita ngobrol dengan Christian lagi yang ahli bahasa.
Oke, mungkin cukup sekian aja tutorial kita. Ya. Obrolan kita mengenai perbedaan antara perawat dan caregiver. Terus ujiannya apa aja? Ujiannya apa aja? Terus masalah gaji. Sekali lagi gajinya nggak beda jauh kok. Bisa jadi caregiver lebih tinggi, perawat lebih rendah, atau bisa jadi perawat lebih rendah, caregiver lebih tinggi. Sama aja. Sama aja. Oke. Pokoknya gitu Pokoknya aja. tergantung tempat, Tergantung tempat. tergantung kalian kerjanya kayak gimana. Betul, Pak. Maka dari ini kalian bisa memutuskan, aku ini pengen kemana sih gitu. Mau ngejar karirnya ke finansial dulu, karena finansialnya bagus kita bisa ngejar karir yang lebih luas lagi, ya kan, bisa belajar bisnis dan segala macam, banyak kok. Kalau nanti setelah kalian nyampe ke Jepang tuh langsung kebuka semua deh. Tapi Kita gini mau loh, kemana. aku ada informasi, bukan informasi baru sih, sebenarnya ini udah lama. Meskipun kalian jadi care worker di Jepang, tapi kalian tuh tujuan akhirnya pengen jadi perawat di Jepang, bisa dengan cara Ya, betul. dengan cara kalian itu harus mampu untuk lulus ujian Nihongo no Ryubushiki Intoko. Tentang untuk tes bahasa Jepang kalian itu untuk level yang paling atas lulus. Nanti kita bahas lagi aja deh lebih detailnya. Ya, Kalau lebih mau detail. ngapain aja. Tapi Iya. kalian bisa jadi perawat Bisa, di Jepang. bisa. Meskipun kalian datangnya dengan care worker Caregiver. belakangnya bisa jadi perawat. Dengan Iya. dengan apa ya, basicnya caregiver, awalnya caregiver, tapi nanti bisa mau berkarir ke dunia keperawatan, misalnya ke nurse-nya, itu bisa dengan beberapa proses yang nanti mungkin kita akan jelasin. Oke, udah ya, segitu aja ya. Udah segitu aja ya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, dengan YouTube aku, jangan lupa di komen, Share, subscribe, script. Pokoknya kita akan selalu memberikan konten-konten mengenai dunia keperawatan, dunia caregiver, dan dunia kehidupan di Jepang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.